Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Tentang cicilan online-nya sendiri, trennya seperti apa, Pak, kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk di tahun 2020 ini? Kalau cicilan online, itu dari data kami dan juga kami lihat juga beberapa pelaku industri lainnya, yang pasti itu meningkat ya. Oke. Bahkan kalau kita lihat juga, karena peningkatan dari penjualan sales secara digital itu bahkan dari Mark Plus saja kan sudah katakan bahwa peningkatannya hampir 6 kali lipat gitu ya. Nah dari penjualan itu kan tentunya ada porsi yang credit sales, karena konsumen sekarang sudah mulai tahu dan juga melihat bahwa ternyata untuk belanja di online itu nggak perlu harus cash gitu loh. Jadi ada sekarang alternatif lain dengan cicilan. Nah, kenapa cicilan ini semakin menarik gitu? Karena dengan cicilan ini kan kelihatannya bagi konsumen, ya saya kalau bisa bayar nyicil kenapa harus bayar cash? Karena tadi saya Iya. kan juga butuh ngatur cash flow, ya ngatur cash flow, apalagi ini ada suatu ketidakpastian begitu kan dalam hal income ataupun dia punya penghasilan kalau itu bukan pegawai tetap gitu ya. Nah itu akan memicu juga sih gitu. Nah kalau dilihat dari kenaikan ya tentunya program-program Harbolnas ya, hari Iya. belanja online itu 10-10, 11-11, terus kemarin yang 12-12, ini juga menjadi pemicu dan menjadi suatu tanggal yang akhirnya ditunggu-tunggu oleh konsumen gitu loh. Mhm. Jadi banyak ya ini yang beli belanja online itu termasuk juga dengan cicilan. Tapi banyak juga nih Pak masih yang berpikir bahwa buat apa sih sebenarnya nyicil kalau akhirnya nanti malah memberatkan. Jadi cuma enak di awalnya aja gitu, kesannya mudah di awal, tapi Ya, nanti harus ada beban ya. yang ditanggung lagi setelah dapat barangnya. Nah, kalau dilihat sebetulnya manfaatnya itu dari cicilan online seperti apa sih Pak Efrinal? Manfaat cicilan online, yang pasti yang pertama bahwa ini akan membantu pengetatan cash flow ya. Jadi, artinya dia tidak harus bayar sekaligus gitu loh. Terus, yang kedua juga, ini bisa apa ya, bisa lebih melihat, kebutuhan antara, penyesuaian keselarasan antara income dengan payment dia gitu. Apalagi, khususnya bagi masyarakat yang penghasilan dia tuh nggak tetap, artinya tidak gajian bulanan. Karena kan ada orang yang penghasilannya juga itu tidak tetap, bahkan bisa seperti roller coaster gitu kan. Nah, yang ketiga bagi pelaku-pelaku UMKM misalnya, nah khususnya kayak seperti pelaku UMKM. Nah, bagi pelaku UMKM terkadang kan mereka memproduksi sesuatu produk, kemudian itu mereka harus duluankan, lantas pada saat menjual itu, mereka kan butuh waktu, mendapatkan kembali cash-nya gitu. Sehingga cash to cash period-nya ini, periode dari cash menjadi cash lagi gitu kan. Nah itu cukup memakan waktu yang membuat mereka nggak punya likuiditas untuk beli bahan baku misalnya, ya raw material. Nah ini yang mengakibatkan ya pembiayaan cicilan itu jadi sesuatu yang menarik gitu ya, artinya memperpanjang nafas gitu loh. Bisa juga Tapi seperti itu. pasti dari sekian banyak manfaat atau kemudahan yang diberikan melalui cicilan online ini ada juga dong Pak beberapa hal resiko-resiko yang mungkin kita harus pahami nih sebelum kita akhirnya mengambil cicilan online Pak. Apa aja sih sebetulnya Pak resikonya? Iya, kalau resiko tuh pasti ada, apalagi bagi sekarang kita lihat kalau dari sisi perusahaan pembiayaan kan pasti akan menanggung nanti portofolio. Jadi kalau itu Iya. dari awalnya tidak hati-hati, tidak dilakukan dengan benar, ini kan bisa mengakibatkan nanti akan memicu NPL di ujung-ujungnya gitu. Mhm. Nah, risiko lainnya juga bagi konsumen, ya kalau misalnya nanti konsumen dalam cicilan mereka tidak taat dalam pembayaran, nah itu kan nanti bisa berakibat misalnya nama konsumennya jadi jelek karena masuk Mhm. nanti ke dalam, SLIK, itu nanti masuk dalam blacklist. Nah, itu juga yang harus diwaspadai gitu loh oleh Iya, para iya. para konsumen nanti yang melakukan cicilan.